Bayangkan sejenak, ketika kita berbicara soal pendidikan yang baik, pikiran kita langsung ke nilai ujian, peringkat kelas, atau jurusan favorit. Tapi ada satu pertanyaan yang semakin sering muncul di benak para pendidik dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Apakah itu? Yaitu, apakah angka-angka itu sudah cukup? Ternyata belum. Dan banyak negara di dunia sudah sadar akan hal ini. Hari ini kita akan jalan-jalan keliling dunia dari Eropa, Amerika Latin, Afrika, sampai Asia untuk melihat bagaimana negara-negara ini menjawab tantangan pendidikan dengan sesuatu yang sering kita anggap sepele. Apakah hal itu? Yaitu keterampilan sosial dan emosional atau yang dikenal dengan SEL. Perjalanan pertama kita yaitu Eropa. Di Eropa pendekatannya sangat beragam, tapi ada benang merah yang sama, yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan sosial dan emosional anak. Di Inggris ada program yang namanya SEAL atau Social and Emotional Aspect of Learning. Program ini diterapkan di sekitar 90% sekolah dasar dan 70% sekolah menengah. Kurikulum nasionalnya bahkan secara eksplisit mengajarkan anak usia 5-7 tahun untuk mengenali perasaan, menetapkan tujuan, dan memahami perspektif orang lain. Di Spanyol, SEL mendapatkan perhatian serius. Undang-undang pendidikan mereka menyebutkan secara eksplisit bahwa guru bertanggung jawab atas perkembangan efektif, sosial, dan moral anak. Bahkan di universitas-universitasnya mulai memasukkan pelatihan kecerdasan emosional ke dalam program pendidikan guru. Selanjutnya, Finlandia yang sering jadi juara dalam peningkatan pendidikan dunia mengintegrasikan SEL ke berbagai mata pelajaran, bahkan seni dan pendidikan jasmani. Yang unik, mereka juga mempertimbangkan kepuasan kerja guru sebagai bagian dari pengembangan sosial emosional siswa. Di Swedia pula memilih pendekatan yang berbeda, bukan program khusus, tapi menjadi SEL sebagai bagian dari budaya sekolah secara keseluruhan. Intinya, di Eropa adalah ada kesadaran besar bahwa pendidikan bukan hanya soal prestasi akademik semata. Sekarang kita terbang ke Amerika Latin. Di sini, gerakan SEL hadir dalam wajah yang berbeda. Pendidikan kewarganegaraan, tapi bukan kewarganegaraan yang kaku dan teoritis, melainkan yang hidup, yang mengintegrasikan emosi, kognisi, dan tindakan nyata. Kolombia menjadi contoh yang sangat inspiratif. Setelah puluhan tahun dilanda konflik bersenjata, pemerintah Kolombia membangun program pendidikan kewarganegaraan yang menargetkan 4 kompetensi utama. Apa saja hal itu? Yang pertama ada komunikasi, kognitif, emosional, dan integratif. Mereka bahkan membuat standar berbasis perkembangan anak dan sistem penilaian untuk mengukur kemajuan siswa. Di Meksiko memilih 8 kompetensi, mulai dari pengenalan diri, regulasi diri, penghargaan keberagaman, hingga resolusi konflik yang menjadi profil ideal siswa Meksiko. Brazil punya program menarik. Apakah program tersebut? Yaitu Ethics and Citizenship Program yang berfokus pada 4 tema:
Yang pertama ada etika, yang kedua kehidupan demokrasi, yang ketiga hak asasi, dan yang keempat inklusi sosial. Yang menarik adalah sekolah diberi kebebasan untuk memilih tema mana yang paling relevan dengan kondisi mereka. Pola yang terlihat di Amerika Latin yaitu mereka tidak hanya mengajarkan nilai, tapi juga menghayati nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Perjalanan berikutnya membawa kita ke Afrika Sub-Sahara, dan disinilah kita menemukan perspektif yang paling unik. Di banyak komunikasi Afrika ada filosofi hidup bernama Ubuntu yang secara sederhana bisa diartikan dengan aku ada karena kita ada. Individualisme bukan nilai utama di sini, justru kebalikannya. Keterhubungan dengan komunikasi, leluhur, dan generasi mendatang adalah inti dari pendidikan moral. Afrika Selatan menjadi pelopor dengan memasukkan apa yang mereka sebut dengan life orientasi atau LO ke dalam kurikulum nasional. Namibia mengembangkan kurikulum keterampilan hidup untuk kelas 5 sampai kelas 12 yang mencakup tanggung jawab sosial, apresiasi budaya tradisional, hingga peningkatan rasa percaya diri. Tapi ada hal yang lebih menarik, yaitu banyak penulis Afrika yang mengkritik westernisasi sistem pendidikan mereka. Mereka ingin kembali ke nilai-nilai lokal yang sudah lama ada, bukan mengimport konsep dari barat. Ini bukan penolakan terhadap sel, tapi pengingat bahwa sel sebenarnya sudah ada dalam tradisi Afrika jauh sebelum kata itu diciptakan. Dan sekarang ini kita mendarat di Asia. Sel hadir dalam dua bingkai utama pendidikan, yaitu pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan nilai. Thailand sangat dipengaruhi nilai-nilai Buddhisme dalam pendidikannya. Kurikulumnya mengajarkan kejujuran, kebaikan hati, tanggung jawab, dan keadilan sebagai bagian dari menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya kita berjalan ke Taiwan. Taiwan melakukan transformasi besar dari sistem yang dulunya berfokus pada patriotisme atau kaku, kini bergerak menuju sistem yang mendorong berpikir kritis, menghargai perbedaan budaya, dan resolusi konflik tanpa kekerasan. Kita berjalan ke Jepang. Apa saja yang ada di Jepang? Yaitu Jepang melalui Basic Ed of Education menekankan pengembangan kepribadian utuh, bukan hanya berpikir tapi juga moral dan tubuh yang hebat dan juga sehat. Nilai-nilai seperti keadilan, kerjasama, dan rasa hormat menjadi inti dari pendidikan. Cina pun mempunyai pergulatan yang menarik antara pendidikan berbasis ujian dan pendidikan karakter. Pola di Asia yaitu sel seringkali terhubung dengan identitas nasional dan kesiapan menghadapi kompetensi global. Jadi, apa pesan yang dapat kita ambil dari penjabaran sebelumnya? Yaitu dari Afrika hingga Asia, dari Eropa hingga Amerika Latin, dunia sudah sepakat bahwa pendidikan yang baik bukan hanya soal nilai akademik. Kita butuh generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara sosial dan emosional. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.